Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Salman? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Irfan Fahmi dalam acara Ramadan Bertajwid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan di dalam membaca mad. Ramadan Bertajwid. Belajar asik membaca Al-Quran. Ada dua jenis kesalahan di dalam membaca mad. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan dalam membaca bacaan yang seharusnya dibaca panjang, kemudian dibaca pendek, ataupun sebaliknya. Bacaan yang seharusnya dibaca pendek, kemudian dibaca panjang. Kesalahan ini dapat mengubah makna di dalam Al-Quran. Dan jenis kesalahan yang kedua adalah kesalahan dalam ketidaksempurnaan dalam membacakan kadar mad. Umpamanya ada bacaan mad yang seharusnya dibaca 2 harokat, kemudian kelebihan membacanya menjadi 3 harokat, 4 harokat, dan seterusnya. Ataupun ada bacaan panjang mad yang 5 harokat, kita membacanya melebihi kadarnya ataupun mengurangi kadarnya. Ini tidak mengubah makna, tetapi mengurangi kesempurnaan pembacaannya atau pengucapannya. Lalu bagaimana agar kita terhindar dari kesalahan dalam membaca mad? Maka kita harus mengetahui kapan saja adanya bacaan mad tersebut. Dengan apa? Dengan cara mengetahui huruf-huruf mad. Kalau kita mengandaikan atau menganalogikan seperti kita mengendarai kendaraan, baik itu mobil ataupun itu motor, ketika kita melewati satu persimpangan, di sana ada lampu lalu lintas. Ketika kita melihat lampu merah, maka itu tandanya kita harus berhenti. Ketika kita melihat lampu hijau, maka kita diperbolehkan untuk melaju. Nah, begitupun dalam mad, ketika kita menemukan huruf-huruf mad, maka kita akan membacanya dengan bacaan panjang. Nah, huruf-huruf mad ini ada 3. Yang pertama, huruf alif sebelumnya didahului huruf berharokat fathah. Yang kedua, huruf waw sukun sebelumnya didahului oleh huruf berharokat dhammah. Dan yang ketiga, huruf ya sukun sebelumnya didahului oleh huruf berharokat kasrah. Ketiga huruf mad ini tertulis dalam 6 tanda, ya. Jadi huruf madnya ada 3, kalau tandanya ada 6. Nah, kita kalau menemukan tanda ini maka bacalah dengan panjang atau baca mad. Kalau tidak bertemu dengan tanda ini, kita bacanya dengan bacaan pendek. Tanda yang pertama itu ada fathah bertemu alif. Contohnya bacaan wama. Kemudian tanda yang kedua fathah berdiri. Contohnya ada bacaan Ar-Rahmani. Tanda yang ketiga ada dhammah bertemu waw sukun. Contohnya dalam bacaan wa yuqimuna. Tanda yang keempat ada bacaan tanda dhammah terbalik. Contohnya dalam bacaan nadiyahu. Tanda yang kelima kasroh bertemu ya sukun. Contohnya dalam bacaan alladzina. Dan tanda yang keenam kasroh berdiri. Contohnya dalam bacaan fa'akhraja bihi. Dimanapun ketika kita menemukan salah satu di antara keenam tanda ini, maka kita harus membacanya dengan bacaan panjang selama 2 harokat. Nah, agar kita tepat membacanya, kita harus memahami konsep harokat, bahwa satu harokat itu sama dengan 1 huruf. Jadi kalau ada tertulis 1 huruf, berarti itu sama dengan 1 harokat dan bisa dipraktekkan dengan 1 ketukan ataupun 1 gerakan jari. Kita akan coba pahami konsep tersebut dalam contoh bacaan yang ada di surat Al-Maidah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di ayat tersebut ada kata
habito yang terdiri dari 3 huruf. Berarti tadi konsepnya 1 huruf sama dengan 1 harokat. Berarti kata habito ada 3 huruf berarti 3 harokat. Bisa dibaca dengan 3 ketukan ataupun 3 isyarat jari. Habito, habito. Kemudian di ayat tersebut ada juga kata amaluhu. Kalau kita hitung kata amaluhu itu ada bacaan panjang di ujungnya. Kalau kita hitung itu terdiri keseluruhannya terdiri dari 5 huruf, yaitu huruf a, ma, lu, kemudian huruf hu, kemudian ada dhammah terbarik atau waw kecil yang menandakan itu ada bacaan panjang. Jadi secara keseluruhan amaluhu adalah 5 huruf atau 5 harokat. Amaluhu. Jadi di bagian hu-nya itu kita 2 harokat atau 2 ketukan atau 2 isyarat jari. Amaluhu. Tidak boleh kepanjangan ataupun kurang dari kadar tersebut. Contoh yang lain ada di surat Al-Fatihah. Bacaan Maliki yaumiddin. Kata Maliki keseluruhan apabila kita rinci itu terdiri dari 4 huruf, yaitu huruf ma, kemudian huruf alif, huruf li, dan huruf ki. Maliki, itu 4 huruf. Apabila kita membacanya dengan bacaan seperti ini, Maliki yaumiddin, maka itu bacaan yang keliru karena seharusnya maknya 2 harokat menjadi 5 harokat. Nah itu tidak boleh kita melakukan kesalahan yang seperti itu karena berlebihan dalam membaca kadar mad. Ya, jadi kalau 2 harokat kita cukup 2 gerakan. Maliki yaumiddin. Kita akan berlatih membaca mad yang 2 harokat ini dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Kita perhatikan di sini kebanyakan madnya 2 harokat kecuali ada di ayat 5 itu 4 atau 5 harokat. Maka cukup tadi 2 isyarat jari atau 2 ketukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Ingat 2 gerakan jari. Saya ulangi. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samai wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Demikian contoh bacaan dan contoh latihan bagaimana cara menerapkan bacaan mad. Yang pertama tadi kalau kita ringkas kembali, kita kenali dulu mad itu adanya kapan, yaitu ketika ada huruf mad yang tertulis dalam ke-6 tanda mad. Dan kalau bacaannya 2 harokat, kita kembalikan kepada konsep bahwa 1 huruf, 1 harokat, 1 ketukan atau 1 gerakan jari. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita terapkan ketika kita membaca Al-Quran, baik di rumah, di sekolah, di kantor, dan di tempat-tempat lainnya. Dengan menerapkan kaidah ini, insyaAllah bacaan Al-Quran kita akan semakin baik. Untuk kesempatan kali ini, insyaAllah pembahasan mad itu sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan berkaitan dengan huruf bertasydid. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ramadan bertajwid. Belajar asik membaca Al-Quran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.